Selamat malam bersama saya di channel Inspirasi Hidup. Menyimak sebuah gejala yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini. Karena itu saya menawarkan tema virus corona dan kehilangan simpati. Wabah corona masih menjadi ancaman dan kekhawatiran dunia termasuk Indonesia. Setiap hari jumlah kasus terus bertambah. Di tengah gempuran virus corona, tidak sedikit orang yang panik dan ketakutan. Memang virus corona lebih berbahaya dari semua jenis virus dan penyakit manapun, karena dengan cepat menyebar, dengan cepat mematikan, dan dengan cepat meluas kemana-mana. Menurut laporan per 18 April 2020 yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University, mencapai angka 2.240.191 juta orang terinfeksi. Dari data itu ada 153.822 kasus kematian dan jumlah yang sembuh ada 568.343. Dan angka tertinggi ada di Amerika Serikat sebanyak 700.000 kasus, disusul oleh Spanyol, Italia, dan Perancis. Dan jumlah pasien yang paling banyak sembuh ada di Jerman. Sementara jumlah kasus di Indonesia setiap harinya terus bertambah. Tercatat ada 5.923 kasus per 18 April 2020 dan terus menyebar ke kota-kota dan desa-desa. Hingga kini telah dilaporkan ada 522 kasus kematian dan jumlah pasien yang sembuh ada 607. Efek dari virus corona ini ada beberapa kejadian yang membuat kita tidak percaya dan hanya bisa mengelus dada dan berkata, "Oh my God, ya Allah, mengapa ini semua terjadi?" Karena tidak ada lagi rasa kemanusiaan. Mari kita simak beberapa kejadian yang sudah tersebar luas di media sosial. Misalnya pada tanggal 16 April 2020, seorang ibu meninggal karena kecelakaan. Kemudian ia dilarikan ke rumah sakit setempat, tetapi nyawanya tidak tertolong. Mekanisme penanganan jenazah sampai penguburan mengikuti prosedur korban virus corona lainnya yang meninggal karena penyakit lain ataupun karena kecelakaan diperlakukan sama. Dengan regulasi ini, maka telah ada pihak yang bertanggung jawab menguburkan jenazah dan pihak keluarga tidak boleh mendekat. Karena itu pada hari itu pun jenazah ibu dikuburkan di salah satu pemakaman di Tomohon, Minahasa. Sehari setelah penguburan, pihak keluarga, anak, cucu, dan kerabat tentu ingin melihat kuburan ibu dan oma mereka. Akan tetapi, apa yang terjadi? Mereka menangis dan berteriak histeris karena menyaksikan kuburan orang tua mereka tidak dibuat sebagaimana layaknya manusia. Pada video itu, tampak kuburan itu hanya ditutup setengah dengan tanah. Kubur tetap terbuka. Terkesan ditinggalkan begitu saja. Skop dan alat-alat gali lainnya masih tertinggal di sana. Ada seorang anaknya dengan nada kesal berteriak, "Kenapa dang, kita pe orang tua diperlakukan seperti ini? Orang mengatur kotak sampah masih lebih baik." Miris memang. Masih ada kejadian-kejadian yang mirip. Ada yang meninggal karena virus corona, kemudian dibiarkan. Mereka menunggu saja jika petugas datang. Penolakan jenazah virus corona juga terjadi di Banyumas, Jakarta, Ungaran, Semarang, dan Makassar. Dan mungkin masih ada di tempat-tempat lain. Bahkan sejumlah rumah sakit menolak untuk merawat pasien suspek corona.
termasuk jenazah seorang perawat yang meninggal sebagai risiko merawat pasien virus corona pun ditolak. Secara manusiawi ini sulit dipercaya dan diterima. Miris memang, kita telah kehilangan rasa kemanusiaan dan simpati. Jenazah tidak boleh ditolak, sebab ini bukan hanya soal virus corona, tetapi ini menyangkut agama dan budaya. Apapun perlakuan terhadap jenazah, tentu saja jenazah tidak protes, tetapi orang yang hidup harus bertanggung jawab. Kita orang yang beretika dan bermoral. Menolak jenazah itu dosa, kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Peristiwa-peristiwa ini semakin memprihatinkan di tengah perjuangan semua pihak melawan virus corona. Ada stigma yang berkembang terhadap penderita virus corona, bahkan terhadap mereka yang berada di garis depan menangani virus corona. Mereka adalah para petugas medis, perawat, dan dokter. Alasannya khawatir nanti menjadi sumber penyebaran. Ironis memang, bukan hanya stigma yang dikenakan pada pasien suspek virus corona, curiga dan prasangka terhadap semua orang yang baru selesai mengadakan perjalanan pun kena imbasnya. Kadang berlebihan karena memang kelebihan panik. Itu menandakan bahwa mereka tidak menggunakan akal sehat, tidak arif dan tidak bijaksana dalam menangani virus corona. Karena itu mereka telah kehilangan rasa simpati dan rasa kemanusiaan. Mereka telah mati rasa, sebab itu mereka gagal paham sehingga cara-cara yang tidak elok, yang tidak elegan dan tidak manusiawi pun dilakukan, termasuk kepada keluarga dan anggota komunitasnya sendiri. Karena kehilangan rasa simpati itu, rasa kemanusiaan, kekeluargaan, dan persaudaraan pun meradang karena virus antipati dan curiga. Suka nyinyir-nyinyir itu tidak menyelesaikan masalah. Orang yang suka nyinyir menandakan bahwa ia memiliki hati yang tidak sehat. Dalam situasi gawat seperti ini, di mana semua orang pada takut dan terancam hidupnya, rasa simpati satu terhadap yang lain sangatlah diperlukan. Menjaga jarak itu penting, tetapi bukan berarti harus kehilangan rasa simpati. Bukan berarti harus menunjukkan antipati, sinis, dan narsis. Di sini yang perlu dikoreksi pada diri kita. Rasa simpati itu adalah sebuah jalan membuka diri untuk berbuat baik dan memperlakukan orang lain sebagaimana saya memperlakukan diri sendiri. Jangan takut, tetapi waspadalah. Yang perlu adalah waspada dengan menjaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan, dan hindari kerumunan, bukan ketakutan. Jika Anda takut, Anda kehilangan akal sehat. Tetapi ketika Anda waspada, Anda menggunakan logika. Stigmatisasi itu adalah kriminalisasi. Mengapa kriminalisasi? Karena Anda memberi cap pada orang lain berdasarkan perspektif Anda sendiri, berdasarkan pandangan Anda sendiri. Semestinya kita memberi hormat dan penghargaan kepada seluruh tenaga medis dan mendoakan mereka agar mereka sehat dan kuat untuk bekerja. Kita tetap simpati kepada mereka yang sedang menjalani isolasi dan dengan rasa kemanusiaan dalam menghadapi dan menangani pasien corona.
Masyarakat perlu diedukasi untuk memahami virus corona, tentang cara-cara penyebaran, dan juga tentang cara-cara pencegahan. Jangan tebarkan ketakutan, tetapi kewaspadaan. Secara psikologis, takut dan panik itu berperan besar dalam pengambilan keputusan dan tindakan seseorang. Banjirnya informasi mempengaruhi psikologis seseorang ketika ia menerima informasi itu. Apa bentuk konkret kewaspadaan itu? Menjaga antibodi atau daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak vitamin C. Presiden Joko Widodo mengingatkan semua warga Indonesia untuk menjaga kesehatan mental dalam menghadapi virus corona. Jangan panik, tetapi tetap waspada. Panik dan ketakutan bisa membuat orang stres dan depresi. Seburuk apapun situasi yang terjadi, tetapi mari kita tetap mengedepankan rasa kemanusiaan dan simpati di tengah situasi sulit ini, terutama terhadap mereka yang terpapar dan terinfeksi virus corona. Untuk itu perlu gunakan akal sehat, sebab dengan akal sehat cara kita, cara kerja kita, sikap kita, kata-kata kita, perilaku kita akan lebih manusiawi. Dan dengan demikian, kita semua bisa selamat.